Kusumastra
semangatnya, tepuk tangan dulu dong. Apa kabar ibu-ibu, bapak? Baik, sehat nggak? Sehat, luar biasa nggak? Luar biasa, bahagia nggak? Jadi pilih apa kabarnya, sehat bahagia, boleh? Apa kabar? Sehat bahagia. Bisnis lancar? Lancar. Tepuk tangan dong buat kita dulu. Nah, ketemunya pebisnis ya? Pertanyaan lancar enggak, ada yang setengah gitu. Masih mending setengah, Iya. seperempat ya Mas. Iya. Tapi yang penting gembira Bu ya. Gembira dan bahagia. Sabar. Karena sabar itu merupakan 50% dari obat. Sedangkan gembira adalah 50% kesembuhan. Jadi misalnya kita punya sabar dan gembira mesti kita sehat. Bisnis lancar. Enggak pakai setengah. Sabarnya sih udah Mas. Dari kemarin sabar terus ya Bu, bener nggak? Gembiranya yang belum kemarin. Orang Jawa tuh nggak sekedar sabar, tapi sabar narimo. Itu luar biasa orang Jawa. Luar biasa ya. Pokoknya kita harus berbahagia, semangat ya. Sabarnya udah dapat, gembiranya sekarang. Karena kita ada di acara dari Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama saya Marta Sasongko. Saya Degio Primus. Inilah Sarasehan Si Bakul. Apa ya Sarasehan Si Bakul nih, kok ketemunya para pengusaha ini UKM ibu-ibu lagi. Nah ini Bu Siwi pasti langsung nanti komentar, ibu-ibu lagi ketemunya gitu ya. Karena yang kemarin kita ketemunya tumben bapak-bapak. Nah hari ini benar-benar ini para pelaku UKM-nya adalah ibu perempuan. Hebat dong, tepuk tangan buat perempuan dulu. Sabarnya dapet, terujinya ini dapat. Ya, betul. Kalau nggak punya duit kan tinggal minta bapaknya gitu. Iya, modalnya. Pak, kita tugasnya Pak ya, bapak-bapak tugasnya kan jangan sampai ibu-ibu menangis. Jangan sampai membuat wanita menangis. Karena air mata wanita itu lebih mahal daripada air mata pria. Mosok. Ya, Mbak Marta nangisnya contohnya bulu mata 50.000, eyeshadow 75.000, gitu. blush on 100.000, mahal. Mahal ya. Kalau bapak-bapak kan enggak apa sih. Mau tisu sak-sak wis beres. Gone tonggone ibunya tuh langsung setuju. Mantep loh ya. Hari ini kita ada di Balai Desa Kelurahan Brontokusuman, Kapanewon Mergang, kok Kapanewon ya? Kemantren, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Oh, ibu-ibu ini orang kota soalnya ya. Jadi gayanya tuh lo beda. Nanti kita lihat usahanya beda nggak gitu ya. Harusnya lebih maju ya, karena ada di kota, teknologinya gampang diakses. Betul, gitu. Tapi kita nanti bahas, coba buktikan. Nah, bersama dengan kita ibu-ibu, saya kenalin dulu yang di depan. Sudah ada yang kenal? Oh belum, ada yang terkenal loh. Oh, yang terkenal banyak loh, Pak Lurah lah, ya makanya masa nggak kenal, wah ini bukan warga sini nih. Oh, masa nggak kenal sama Pak Lurah ya Pak? Nanti tolong dicatat Pak, yang nggak kenal sama Pak Lurah. Ratau deh urusan, nggak pernah ngurus sama Pak Lurah. Nah bersama kita ibu-ibu yang hadir, yang paling cantik ini narasumbernya, kenal nggak? Bu Siwi, tahu ya. Betul, ini adalah Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Siwi. Tepuk tangan dong Bu Siwi. Nanti dicari nama lengkapnya ya, di Google ya. Nanti sambil nyari Si Bakul, cari Bu Siwi nama lengkapnya siapa. Nah bersama dengan Bu Siwi, nah ini penting banget ini. Karena ada wakil rakyat yang mau dengerin kita. Dan karena beliau juga acara ini bisa terlaksana. Sudah kenal beliau paling ganteng sedunia? Siapa Bu? Pak Sinar, tepuk tangan dulu dong. Terkenal ya Pak di sini Pak. Menyumbangkan berapa suara Pak? Nah, kalau dekat Pak Sinar tuh suka iri. Nah, kenapa? Sinarnya di sana, silonya di sini. Bener. Pokoknya kebagian gak enak, jangan deket-deket Pak Sinar lah, nanti ketahuan jeleknya Mas. Ya. Bersama dengan kita sudah ada Pak Lurah ya, boleh tepuk tangan Pak Lurah Marianto. Dan satu lagi nih yang muda ganteng ini kira-kira siapa ya Bu? Oh tahu juga Pak, ini narasumbernya terkenal semua di sini. Mas Mendung, nanti biar cerita-cerita bukan mendung tanpa udan ya. Tapi cerita bisnisnya ya Mas Mendung ya. Tepuk tangan dulu dong. Ngono loh Mas, cerita-cerita ya. Sekarang siapa yang suruh cerita Mas?
Ya, ini karena sini kan jelas sudah lengkap ya. Ada mendung, ada sinar. Jadi memang perimbangan. Makanya ibu-ibu mengimbangi biar tidak kami yang bicara, panjenengan monggo ada waktu untuk ngendikan. Ibu-ibu, ayo Bu, Ibu dulu karena ini boleh banyak cerita-cerita tentang produknya. Tentang ininya, usahanya. Nah, ayo, usahanya. monggo siapa dulu? Bu Ian deh, Bu Ian kayaknya semangat ini soalnya. Monggo. Ada mikrofonnya Bu, berdiri Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan saya untuk hadir di sini bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa. Seperti ibu yang luar biasa. Iya. Usahanya apa Bu? Usaha saya wedang uwuh tapi celup Bu. Wedang uwuh celup. Ya, yang hitam. Oh, yang ini. Yang hitam sama yang putih sama yang hitam itu. Yang putih itu celup aja. Kalau yang hitam itu isinya komplit. Oh, komplit. Maksudnya, Bu? Komplit itu maksudnya ada jahe instannya, ada krimernya, ada celupnya uwuh. Kok saya pikir komplit plus amplopnya, sangunya. Enggak ya. Ini produknya ya. Mulai kapan, Bu? Ya isi 10 itu satu. Mulai kapan produksi, Bu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Pas pandemi, Je? Pas pandemi. Idenya kok Ibu tiba-tiba wah tak gawe Bikin wedang wedang aja. Iya, saat itu dilala saya itu usaha kuliner. Saya punya kantin. Ya di instansi gitu. Terus semua butuh wedang uwuh. Banyak yang nanyakan. Ya, akhirnya kita sediakan wedang uwuh yang original, yang biasa itu loh Pak. Oh, nggih. Karena ya kurang praktis kalau untuk tamu itu kan satu-satu jadi besar karena banyak. Iya. Akhirnya kita kemas jadi celup ini seperti yang putih itu Bu. Yang ini Mas. Ya, celup seperti itu supaya bisa disuguhkan untuk tamu. Gitu Ibu. Tapi dari segi rasa beda sama aja. Wah, sangat luar biasa menurut. Ya, artinya dengan yang celup sama karena yang celup saya bukan celup yang diolah, jadi celup masih asli. Oke. Oh, bukan bubuk. Tetap bubuk. Bukan, iya. Cuma misal secang kan biasanya panjang, panjang. Yeah. Itu kita potong kecil-kecil. Daun juga kita potong kecil-kecil, kita masukkan di saset. Di kantongnya celup. Penasaran deh. Penasaran Mas, coba Mas. Monggo. Ini ya? Ya ini Yang yang putih. Oh, itu ada. Belum ada tulisannya tapi. Bagus nih Bu Siwi. Oke. Bu, tantangan berusahanya apa Bu sekarang Bu? Terus terang kami karena pandemi terlalu lama ya Bu ya. Jadi saya manual, ngemasnya itu nggak pakai mesin. Saya manual, jadi kesulitan untuk tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya Kalau susah. pakai mesin itu 1 hari mungkin bisa 1000 saset nggak masalah. Sekarang masih berapa dengan manual? Iya, 100 aja udah capek. Oh. Kalau penjualannya Bu? Penjualannya saya juga di GoFood, Grab, terus sama ya grup-grup kenalan WA grup. Oke. Itu terus di warung saya sediakan. Oh, ya alhamdulillah udah jalan. Saya punya warung di stand Superindo, Jalan Parang Tritis. Itu saya ada wedang uwuhnya. Bu, ini premium di harga berapa Bu? Itu 35.000. Yang putih ini? Yang ini, oh, yang putih 20.000. Oh, lebih. Yang putih hanya celup aja, tanpa itu kan komplit isinya, ada krimernya juga Bu. Jadi kita kemas wedang uwuh itu yang seperti yang ori itu kan cuma merah, cuma seperti itu. Kita bikin yang agak orange jadinya ya. Lain dan rasanya juga mungkin lain dari yang biasa. Ada gurih-gurihnya. Tapi saya juga sediakan yang ori. Ya. Baik. Ibu promosinya lewat apa Bu? GoFood, GrabFood, sama Facebook, sama Instagram. Yang paling banyak yang mana? Kemana? Yang paling banyak mengakses customernya? Istilahnya ya banyak teman-teman itu yang dari Facebook itu luar kota punya. Kalau butuh bintang iklan ini Bu, inilah biangnya uwuh gitu. Foto saya. Nanti jadi maskotnya ya Bu ya. Matur nuwun. Terima kasih banyak Bu. Matur nuwun, Ibu.
Monggo silakan lagi Bu. Dari sini tadi ada yang punya usaha. Ini apa namanya? Ekoprint. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Monggo salah satu. Lihat pingsut Mas. Ayo monggo. Iya, salah satu. Salah satu 9. Bener ya. Iya toh, salah satu 9. Monggo, diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmini dari Kampung Brontokusuman. Usaha saya Ekoprint ini. Dari kain, muk, sebenarnya ada juga yang baju jadi dan juga paper. Di paper ada, di paper tapi saya nggak bawa. Itu cuman yang di muk, di botol. Itu saja. Oke. Sudah berapa lama usahanya? Kurang lebih 1-2 tahun ini. 1-2 tahun ini. Apa yang mengawali? Berarti masih pandemi ya? Kalau basicnya saya dari batik warna alam. Oh. Karena ada booming ekoprint. Nah, dari sisa pewarnaan warna alam itu kami gunakan untuk mewarnai ekoprint. Oh, jadi malah nggak ada yang terbuang ya, masih bisa dipakai. Betul, Sekarang pemasarannya sampai kemana aja? Baru lokal aja Bu. Jogja aja. Ya. Lewat apa? Lewat Facebook sama WA aja. Grup itu aja. Jualnya lembaran kain ya Pak? Ada Pak. Yang barang jadi ada, yang kain juga ada. Kemeja atau? Kemeja, blus, gamis gitu Oke. Mau daftar jadi motifnya nggak Mas? Mau daftar jadi motifnya? Aku yang blus tadi aja. Soalnya kulino blusuan. Ini saya juga baru mencoba untuk mengembangkan batik kombinasi sama ekoprint. Oh, jadi batik satu kain ada batiknya, ada ekoprintnya. Ekotik. Ekoprint dan batik gitu ya. Lucu. Iya. Oke. Apa yang dihadapin sekarang untuk bisnisnya, usahanya? Kendalanya memang kebanyakan dari kami itu pemasaran sekarang karena sekarang untuk ekoprint itu walaupun sudah untuk dijadikan baju dinas di kota, cuman harganya masih tinggi. Tapi kan saingannya sekarang juga banyak gitu. Jadi ya kendalanya di saingan itu. Kalau kami mau menurunkan harga nanti juga dimarahi sama teman-teman. Ya, kan soalnya kan kalau ekoprint itu kan handmade. Kalau batik istilahnya kayak batik tulis gitu, nggak asal batik cap gitu ya. Karena prosesnya itu mungkin karena yang dihargai mahal. Tapi kalau saingan sekarang sudah banyak. Jadi persaingan bikin perang harga ya. Iya. Jadi ya mungkin harus punya inovasi sendiri untuk lain dari yang lain itu. Nah, itu malah sudah dapat jawabannya. Pintar loh Bu. Tapi ya tetap masih belum nemu ya. Matur nuwun. Iya. Boleh kita apresiasi dulu Ibu-ibu. Bapak-bapaknya monggo. Katanya tadi ada bapak-bapak yang mau cerita. Yang di belakang Pak, monggo Pak, mau cerita usahanya. Ayo Pak, monggo Pak. Cerita usahanya ya Pak, bukan utangnya. Utangnya ada. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Atmaja. Saya salah satu pemilik lapak ayam potong. Oh, ya. Pemotongan berarti? RPH? Bukan, jadi cuma lapak. Lapak ayam potong. Bakul ayam. Ya. Sudah berapa lama Mas usahanya? Hampir 1 tahun kurang lebih, ya. Oke. Jadi di tempat kami per 2 hari ini ada banyak permasalahan. Kenapa? Di tempat ayam, karena info dari para pemilik ayam ataupun istilahnya RPA, rumah penyembelihan ayam, kalau kita datang ke sana
pasti mereka bilangnya ayam sekarang langka. Jadi sudah 2 hari ini harga melambung tinggi. Nah, sedangkan misalnya seperti tempat saya per hari bisa nyembelih atau menjual 2 kintal, per hari ini tadi hanya bisa 60 kilo. Karena banyak orang pada tidak mau beli karena harganya melambung. Jadi kita sendiri pun, kami sendiri karena para pemilik RPA bilang, maaf mas, ayam langka, harga naik berapa kali lipat gitu, akhirnya kita juga cuma pasrah bisanya. Jadi bagaimana ya saya mewakili para bakul ayam ataupun yang ada di sepanjang jalan itu cara menyikapi hal ini. Baik. Ini kayaknya belum pernah ayam langka ya, malah dulu pernah kebanyakan stok sampai dibuang-buang ya. Ya dulu pernah, apalagi waktu pandemi itu infonya ayam sekilo hanya 15.000 karena pakannya mahal ya. Iya, apalagi kan banyak ayam sakit jadi lebih baik dijual gitu. Nah sekarang ayam ini memang susah, para pemilik, para juragan pasti bilangnya, maaf mas kita harus keluar kota, ayam mahal, ayam langka, pasti jawabannya seperti itu. Baik. Matur nuwun informasinya. Baru tahu loh ini. Apa? Belum belanja soalnya. Ibu-ibu satu lagi yuk, monggo. Yang punya produk yang di sini. Tadi nih yang di situ Bu, ayo. Yang punya Wingko, ayo Bu. Wingko boleh. Wingko apa dawet ini tadi loh. Nah. Ayo, Bu Prapti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Saya di sini punya usaha Wingko Babat ya. Usahanya sendiri Bu? Maksudnya iya, dari rumah? Sendiri. Sudah punya karyawan? Karyawannya sendiri. Anak sendiri saya sendiri. Iya, jadi anak, bosnya karyawannya sendiri ya Bu Prapti? Iya. Semua ya? Iya. Dulu sempat sih bertiga tapi ada kesibukan yang 2, kemudian terus berdiri sendiri-sendiri gitu. Ini terus usahanya sudah produksi berapa kalau per hari? Setiap bisa hari berapa? Bisa 5 kilo, 5 kilo jadi 250. Itu karena ada pandemi ini, Pak. Tapi sebelumnya bisa 7 kilo, 8 kilo gitu. Tapi sejak sendiri, ya kuatnya baru 5 kilo gitu sehari. Terus dipasarkan di mana Bu? Yang di Malioboro, di depan mall itu ya. Tapi karena pedagang kaki 5 dipindah, sekarang ya jadi agak sepi. Sepi lagi. Iya, dipindah di Indra itu ya. Dijual online belum? Online belum, cuma lewat teman-teman. Teman-teman. Kemudian di kantor-kantor itu Ibu Ida itu yang punya kenalan di kantor-kantor juga ya. Itu. Bu, harapannya apa buat usahanya? Pengen apa? Ya pengen laris. Laris. Iya. Bu, mereknya apa Wingkonya? Mereknya Teguh Makaryo. Karena itu di kelompok Teguh Makaryo itu ada apa ya, simpan pinjam gitu ya. Terus pinjamnya di Teguh Makaryo itu. Oh, satu kelompok ya, ini Desa Prima ya? Desa Prima, ya. Baik. Matur nuwun Bu Prapti. Matur nuwun. Tangan dulu dong. Pak Lurah, ini sebenarnya kalau dipetakan gitu ya, Brontokusuman itu punya apa saja nih Pak pelaku UKM-nya, seperti apa? Monggo Pak. Sebelum bicara masalah potensi, sedikit kami ingin sampaikan gambaran tentang Kelurahan Brontokusuman. Kelurahan Brontokusuman ini kan terdiri dari 6 kampung, 23 RW, dan 84 RT. Nah, dalam perencanaan pembangunan itu masing-masing kampung mempunyai branding sendiri yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Potensinya bermacam-macam, dari potensi ekonomi, seni budaya, dan UMKM termasuk di dalamnya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kota Yogyakarta,
terbaru data UMKM kami ada 1191 yang terbagi dalam berbagai sektor usaha. Di antaranya makanan olahan atau dalam hal ini termasuk dalam industri olahan, kemudian transportasi, perdagangan, ekonomi kreatif, dan yang lain-lain. Nah, tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu, jika ada bapak, adalah satu di antara macam jenis usaha yang ada di Kelurahan Brontokusuman. Tapi macamnya sebenarnya masih banyak ya Pak? Masih banyak, ya. Dan kebetulan yang tampil ini kemarin juga kami promosikan. Kebetulan kami di bulan Maret mengikuti lomba kelurahan tingkat kota Yogyakarta. Dan alhamdulillah masuk kategori juara harapan 2 dari 45 kelurahan. Wow. 5 besar ya Pak? Iya. Dan harapan kami dari tampilan potensi yang ada di wilayah kami juga akan lebih dikenal oleh masyarakat khususnya kota Yogyakarta. Itu dia Bu, gitu loh, biar dikenal lagi. Tapi saya masih penasaran yang punya produk-produk ini, yang punya produk kering kentang ini siapa Bu? Bu. Kering kentang. Cerita usahanya. Biar nanti ditanggapin sama, ini mumpung ada Bu Siwi dan Pak Sinar loh. Nervous, nggak apa-apa. Mau ditemenin Mas Debio? Tambah nervous. Bisa malah levelnya naik stres. Iya makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari ibu-ibu Karang Taruna Karanganyar, tetangganya Mas Mendung. Semenjak pandemi, ibu-ibu yang suka ngobrol tercetus membuat sambal kering. Kenapa waktu itu? Dari ngobrol jadi pengen, biasanya kita dari ngobrol dia makan ya? Iya, apa pada ngecek dompetnya loh, kok kering? Kok kering? Ngobrol suka habis antar anak sekolah waktu itu online kan, nemenin. Ngobrol ngapain sih kita? Cuman ngomongin tetangga, ngalor ngidul nggak jelas gitu kan. Daripada gibah lebih baik obah. Kita kesibukan. Kebetulan waktu itu kering ubi sebelum kentang. Dekat pasar Telo kan. Dekat pasar Telo, pakai ubi. Terus kok mainnya di kentang, bertahan di kentang. Itu berapa orang yang usaha ini? Pertama kita berlima. Terus yang satu udah off karena anaknya masih kecil, tinggal berempat. Jadi masing-masing gimana dong baginya Bu berempat bikin produksinya? Maksudnya bareng-bareng gitu atau gantian bikinnya atau sendiri-sendiri gitu? Kita fleksibel. Kita kebetulan punya anak-anak kecil ya, yang waktunya slow kita kerjain. Itu gitu. Nggak saling ngiri gitu. Kok aku nanti yang slow aku terus yang masak gitu nggak? Enggak juga sih, kita sebagai ibu-ibu juga ngerti punya anak kecil gitu, tahu diri. Terus sudah dipasarkan di mana aja Bu? Kita via WA, kadang kita bikin status. Kebetulan ada satu teman yang pemasarannya itu Shopee Food sama Tokopedia. Lancar di situ. Puasa kemarin alhamdulillah hampir 2 karung kentang kita bikin. Weh, keren, tepuk tangan dong. Bu, kalau bahan bakunya dari mana nih belanjanya? Kalau kentang kita ambil di Pasar Juwangan, yang pasar induk. Kok telonya kenapa nggak dilanjutkan? Telonya kan gampang-gampang susah. Lebih susah ngolahnya? Iya, mungkin dari penampilan kalau ke telo itu teksturnya kurang bagus iya, gitu ya. Mbak, kalau yang istilahnya yang jaga quality control rasanya biar stabil itu siapa itu?
Saya sendiri. Oh, saya sendiri. Boleh Mas, mau ini apa jadi QC-nya, nyicip terus. Latte titis ini. Mereknya apa Mbak? Dapur 18. Apa? Dapur 18. Dapur 18. Dapur 18. Oke. Mbak, ada pertanyaan buat Bu Siwi atau Pak Sinar atau Pak Lurah. Ayo monggo. Tanya apa? Aduh. Tanya apa Mas Mendung? Oh, diajarin Mas Mendung pertanyaannya. Pengennya bersinar gitu. Oh, pengennya bersinar. Iya. Oh, gimana caranya? Biar dikenal di seluruh dunia ya? Seluruh dunia. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Aturun, Mbak. Jawabannya sebentar lagi tetap di Sarasehan Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Senangnya di Sarasehan Sibakul itu bisa langsung nih denger ibu-ibu itu punya usaha apa aja, termasuk di sini ada yang spesial. Tadi ada cerita Pak Lurah ya ke kita ya sebelum acara Mas. Iya, Pak Lurah tadi sempat cerita kalau di sini sebenarnya ada kekhasan ya, potensi yang sangat khas, yaitu sate telo. Nah. Bukan sate kere ya Mas, beda lagi ya. Kere kok lihatnya saya kan terlalu jujur kalau itu. Bukan sate kere ya Mas. Tadi udah sekarang kere. Awuhnya kere. Ada sate telo ya Pak Lurah ya. Nah, ini Bu Siwi langsung tertarik apa kuis sate telo gitu. Ada yang khas di sini. Monggo Bu silakan ditanggapi Bu Siwi. Apa potensi yang ada di sini? Tadi kan salamnya sehat dan bahagia. Tentunya kami juga bahagia ketemu dengan Bapak Ibu dan ini kembali lagi nih saya ketemu lebih ke Sri Kandi lagi. Jadi kan pastinya ini menjadi pionir, menjadi champion di bagaimana nanti kita akan melakukan lebih pemberdayaan kepada masyarakat, kepada para pelaku usaha. Tadi sudah banyak sekali ya dari ini produk-produknya sangat luar biasa dan bagaimana inovasi ataupun strateginya karena di mana kita lihat sebuah inovasi di saat kita ada pandemi tadi Ibu sudah berubah yang tadinya kita wedang uwuh mungkin biasa dicong dibuat lebih yang mudah
praktis gitu. Ini kan sebuah inovasi, sebetulnya kan arahnya ke situ. Bagaimana ekoprint, sekarang kan ekoprint juga sudah diterapkan, karena kita saat akan melakukan sesuatu pasti kita bicara terhadap bagaimana kekuatan SDM-nya dilatih, melakukan lebih aktivitas, tapi regulasinya nanti di Pemkot ini Pak Sinar sudah menentukan ada seragam untuk ekoprint. Nah, bagaimana kita juga bisa mengambil kesempatan itu, pastinya kan seperti itu. Tapi tadi Ibu juga menyampaikan ada beberapa permasalahan, salah satunya pasti dari sisi harga. Nah, ada lagi tadi bicaranya lebih ke produknya Wingko gitu ya. Ini kan juga sebuah inovasi. Ada keripik kentang. Ini kalau saya lihat ada yang dari tadinya hanya sekedar ngobrol, berteman, hobi, akhirnya ketemu sebuah aktivitas yang mendapatkan income. Nah, tapi hal ini pasti butuh sebuah manajemen atau benar-benar istilahnya di manage ya, bagaimana sebetulnya produk ini mau dipakai untuk siapa, atau akan dipakai sendiri, atau kita bisa menjual. Nah, Bapak Ibu, jadi kan tadi Bapak juga yang menyampaikan sekarang ini tetap menjadi pelaku usaha, karena UMKM itu tidak hanya bicara food, craft, fashion, tapi bagaimana jasa. Tadi Bapak tadi menyampaikan jasa terhadap pemotongan ayam ini Pak. Iya, distribusi. Pasti distribusi, supply and demand ini kan juga menjadi permasalahan di saat permintaan ayam ini meningkat, karena memang masyarakat baru sekarang ini ke arah sana, dan bagaimana kesiapan atau ketersediaan mungkin daging ayam ini mungkin juga berkurang karena permintaan ini menjadi. Tapi yang paling penting semuanya lebih ke bagaimana kita melakukan strategi inovasi yang harus kita lakukan. Nanti Mas Mendung ini mesti ada teorinya kayak apa nih Mas? Ngakali gitu. Kalau Jawa tuh ngakali, strateginya sebetulnya strateginya untuk mengarah ke sana. Nah, kami di pemerintah daerah, di daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi ada Sibakul. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tadi kan apa tuh Sibakul, sudah ada beberapa fitur terkait Sibakul ini sebuah sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Karena apa? Saya sering menyampaikan banyak sekali sebetulnya fasilitas yang ada di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi, tapi harus melalui Sibakul. Datanya masuk di Sibakul Bapak Ibu. Jadi ini kalau belum masuk Sibakul, ayo gabung di Sibakul, karena kami ini saat akan melakukan sebuah program kegiatan butuh sebuah data yang valid, data yang memang sebenarnya permasalahannya apa. Kalau kami maju ke Pak Sinar, nggak ada datanya, Pak Sinar pasti nggak akan ngamini. Pak, ini perlu dibina. Memang produknya sudah bagus, tapi packagingnya gitu, packagingnya memang perlu dibina. Maka kami pun perlu, mungkin berarti Ibu tadi kan salah satunya ini ya. Ini produknya sudah oke ya, tapi mungkin perlu dibina lagi, karena kita bicara terhadap produk kita itu kita pasti bicaranya akan lebih ke atas lagi. Apa sih ini? Kita sekarang itu harus mengurangi sampah ke arah go green, bagaimana plastik mungkin dikurangi, tapi tidak hanya ini berarti salah, enggak. Tapi ini butuh proses, saat di dalam ini mungkin masih ada plastik lagi, Ibu akan kurangi lagi. Tapi ini bagaimana? Ayo kita belajar bareng. Di mana? Di Sibakul. Di Sibakul bisa belajar itu, dan bagaimana sebetulnya produk-produk ini juga ada brandingnya. Menurut kami seperti itu, ada brandingnya. Kalau saya melihat mungkin dipasang, ini apa? Sadam. Saya bacanya agak susah ini. Namanya brandnya apa nih Bu? Sadam and King gitu, Sadam and King gitu. Nah ini kan juga bagian yang sebetulnya bagaimana legalitasnya. Jadi Bapak Ibu, pastinya kami dari Pemda DIY ini berharap saat kita sama-sama pengen maju, Pemdanya juga pengen maju, memajukan masyarakatnya, pasti UMKM-nya dari pelaku usaha juga pengen naik kelas. Ini bicaranya dari hulu sampai hilir, tidak bisa instan, mestinya itu harus belajar bareng. Legalitasnya, Bapak Ibu yang belum punya, sampun kagungan NIB ya, Toyo? NIB-nya nomor induk berusaha. Yang itu belum. Nah ini gampang, nanti kami juga akan mendampingi NIB-nya ya Pak Sinar ya. Jadi kan ini kan dari NIB-nya. Bagaimana produknya, sudah ada legalnya belum? Kalau kami ini sudah ada PIRT-nya belum? Maka itulah fungsi kami untuk diskusi, belajar itu.
Dengan cara apa? Kita ada yang skema dengan masuk di kelas-kelas kami, melalui pastinya masuk di Sibakul dulu, mengikuti pelatihan, ada secara mentoring, kami juga ada pendamping PLUT, namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang ada di Dinas Koperasi di Jalan Hos Cokroaminoto 162. Nanti bisa Bapak Ibu monggo silahkan bisa konsultasi, atau dengan coaching sebetulnya yang pengen maju, pengen berubah terhadap apa yang kita lakukan itu adalah dari kita diri sendiri. Jadi tapi pastinya kalau diri sendiri pasti nggak akan permasalahannya, maka ini perlu sebuah pendampingan. Nah, terkait dengan tadi harga yang kadang diombang-ambingkan dengan pasar, harganya masih tinggi, saingan di sana di sini. Ini juga menjadi bagian yang terus kita ada fungsinya kita ini untuk bersatu. Pak Lurah, ini ada forkomnya juga ya. Nah, dari sini kan kita juga bagian yang bagaimana di saat kita ini harus punya kekuatan, posisi kita harus kuat. Di saat di pasar ini juga banyak pesaing, jangan bersaing di antara, berdaya saing tapi jangan bersaing di antara kita. Kalau ini mestinya kan bersatu. Tadi contohnya kan dari Ibu tadi kan dari berlima, berempat, ini kan sudah sebetulnya menunjukkan bagaimana kegotong royongan, bagaimana kita bersatu untuk membuat sebuah produk di branding jadi satu. Jadi saat satu nggak bisa, satunya bisa mencukupi, ataupun ke kuantitasnya saat saya bisa satu, ini satu bisanya jadi 4. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Menurut kami seperti itu. Jadi silakan nanti kita jelaskan lagi ada apa sih di Sibakul Parti terhadap data yang nantinya data itu akan melihat terhadap sebetulnya Bapak Ibu membutuhkan apa. Ada perlu kejujuran saat mengisi gitu. Nanti teman-teman kami juga akan mendampingi di luar. Terus setelah itu kita juga ada fungsi bagaimana mengikuti terhadap fasilitas-fasilitas terhadap legalitas produk yang ada ini, dan kita juga mempromosikan gitu. Karena tadi rata-rata bagaimana pemasarannya gitu ya, strategi pemasarannya. Kami juga melakukan pendampingan bagaimana strategi pemasaran, dan kami tidak sendiri. Kami juga sinergi dengan akademisi, dengan para komunitas dari perbankan, bahkan kami juga memfasilitasi bagaimana mempromosikannya. Mempromosikannya kami ada tempat-tempat, ada di Malioboro Mall, ada di Pasar Kota Gede, ada di YIA, ada di Jakarta di Smesco. Tentunya ini produk-produk yang lolos kurasi. Bapak Ibu bisa lolos kurasi nggak? Bisa. Tentunya produk-produk Bapak Ibu ini juga sudah sangat luar biasa, dan pasti harus kita kurasi bersama apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nah, inilah masih ada satu lagi, di saat kita ada pandemi, Bapak Ibu tadi kan, kita online gitu. Saat online pasti butuh biaya kirim ya, jadi biaya kirimnya ini harganya 1.000, biaya kirimnya 5.000-an, mikir kan gitu. Nggak jadi beli. Di Pemda DIY melalui Sibakul ini ada fasilitas free ongkir, jadi Bapak Ibu memproduksi di rumah, produknya nanti didampingi, kualitasnya dijaga, kuantitasnya dijaga, foto produknya nanti juga didampingi kalau belum bisa. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham di sana. Biaya kirimnya saat ada konsumen nanti akan meminta produk Bapak Ibu yang mengirim, nanti kami kerjasama dengan beberapa platform, biayanya dari Pemda DIY, dan alias ini free kan ongkir. Free ongkir. Nah ini bagian yang sebetulnya bagaimana pemasarannya. Tapi Bapak Ibu perlu komitmen, karena kita fasilitasi dari Pemda pastinya juga dapat restu dari Pak Sinar ini. Kalau kami, Pak ini free ongkir, Pak Sinar nggak merestui, pasti ini juga nggak bisa jalan kan, seperti itu. Nah, tapi Pak Sinar akan merestui, ya ini perlu data. Ini loh banyak sekali di Brontokusuman ini banyak ibu-ibu yang sudah kayaknya keren-keren produknya gitu. Tapi ini perlu dibantu pemasarannya, produknya apa ini, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, ayolah bergabung di Sibakul. Latihan, mengikuti promosi produk, mengikuti tes pasar, mengikuti edukasi-edukasi yang memang nantinya terkait dengan permasalahan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu. Ibu-ibu baru tahu? Oh iya. Berarti siapa yang mau daftar Sibakul angkat tangan? Setelah tahu sekarang daftarnya gratis juga ini, Bu. Nah. Siapa yang mau, udah tahu toh? Sekarang siapa yang mau daftar Sibakul angkat tangan? Loh, kok cuma 3? Semua ya? Nggak usah takut itu, nggak bayar. Itu ada di depan, nanti langsung silahkan daftar hari ini juga. Nggak usah nunggu besok-besok. Nanti pulang setelah acara ini jangan pulang dulu, mampir ke sana, langsung daftar Sibakul. Gitu ya? Setuju?
Nanti biar diceritain sama Mas Mendong kenapa mesti daftar Sibakul. Pak Sinar dulu, karena Pak Sinar sudah melihat ini ibu-ibu semuanya ngefans sama Pak Sinar. Terus harus dikasih apa? Fansnya loh. Ibu-ibu ya. Oh iya. Gimana ini, lihat semangatnya, kemudian juga usahanya sudah seperti ini Pak Sinar. Monggo silakan mau diberikan masukan Terima apa? kasih Mbak dan Mas Tibio ya. Jadi ya luar biasa saya kira semangat ibu-ibu di Kelurahan Brontok Suman ini ya. Jadi saya kira ibu-ibu ini sudah punya modal yang sangat luar biasa. Apa itu modalnya Mbak Marta dan Mas Tibio ya? Beliau-beliau ini sudah mempunyai pola pikir yang mungkin beda dengan UMKM pada umumnya ya. Pada saat dia dalam kondisi sulit, dalam kondisi mungkin lemah, beliau-beliau ini kemudian sudah berani berinovasi dan improvisasi. Ini saya kira sangat luar biasa ya. Ini modal yang sangat luar biasa. Yang kadang banyak saudara-saudara kita, UMKM kita itu kalau sudah terbentur pada problem, ya berhenti akhirnya, kan begitu. Nah berhenti itu kadang kemudian ada yang berhenti diam, ada yang kemudian berhenti menunggu bantuan, kan begitu. Tapi ibu ini luar biasa kan, tidak menunggu bantuan dari Bu Siwi kan itu, tapi sudah kemudian berani untuk mencoba ya dengan inovasi-inovasi dan diversifikasi produk-produk baru kan begitu. Pasca pandemi ini saya kira sangat luar biasa dan ini menjadi asetnya Pak Lurah saya kira untuk bagaimana kemudian potensi ibu-ibu ini bisa kemudian disemangati dan ditumbuh kembangkan. Tapi kuncinya sekali lagi tadi Bu Siwi sudah menyampaikan ya, kuncinya Bapak Ibu sekalian kalau mau pengen maju, berkembang, naik kelas ya harus masuk Sibakul. Karena Sibakul ini Bapak Ibu sekalian ya, tidak hanya sekedar kita bicara pendataan UMKM. Tapi Sibakul ini ya harapannya, tujuannya itu kemudian di situ akan ada kelompok-kelompok atau klasifikasi antar UMKM. Sehingga kalau ada kelompok, ada klarifikasinya diketahui oleh dinas, harapannya programnya dinas itu juga kemudian tepat sasaran. Oh mana-mana kelompok UMKM yang butuhnya itu pelatihan. Oh mana-mana UMKM itu yang memang butuhnya sudah pasar. Oh mana-mana UMKM itu yang memang butuhnya sudah mungkin teknologi dan lain sebagainya. Nah, bagi yang belum masuk klasifikasi itu kemudian diharapannya di-push, disemangati, digenjot oleh dinas dengan berbagai macam program. Nanti Bu Siwi ini sudah banyak sekali programnya. Saya kira luar biasa dinasnya Bu Siwi ini ya. Dari mulai hulu sampai hilir ya. Kalau hulu ya seperti yang belum punya izin. Nah, beliau ini punya program perizinan gratis untuk UMKM kita, yang sehingga UMKM itu tidak terbebani dengan biaya, juga tidak terbebani lagi dengan ya mungkin selama ini opininya itu kalau ngurus izin itu ya opininya susah sulit, ya. Harus wirawiri, kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Nah, dengan melalui dinas fasilitasi dinas ini ya ibu-ibu harapannya kemudian juga akan lebih banyak dipermudah. Dan juga pembiayaan tadi, seperti sertifikasi halal, itu kan mahal. Ya mungkin teman-teman UMKM tidak bisa menjangkau dengan pembiayaan yang senilai itu. Nah, dari Bu Siwi juga ada program sertifikasi halal gratis. Tapi sekali lagi kuncinya ya ibu-ibu harus masuk di Sibakul. Jadi Sibakul ini akan memberikan manfaat yang banyak bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya. Jadi saya sangat berharap ibu-ibu dan bapak sekalian setelah acara ini ya monggo berbondong-bondong lah daftar ke Sibakul. Begitu juga yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini disampaikan kepada teman-teman UMKM yang lain ya monggo. Kalau mau mendapatkan fasilitas dari pemerintah ya mari kita bareng-bareng gabung dengan Sibakul. Harapannya ya melalui program Sibakul inilah akan banyak sekali UMKM kita yang kemudian cepat untuk naik kelas. Fasilitasi pemasaran juga banyak. Bu Siwi ini ada baik menyediakan tempat untuk UMKM yang ada di Malioboro Mall, ada di
Bandara YIA, ada tadi di Smesco di Jakarta, juga ada event-event pameran-pameran baik di Jogja ataupun di luar Jogja. Nah, saya kira banyak fasilitasi itu yang kemudian bisa dimanfaatkan. Tapi ya sekali lagi, kalau ibu-ibu sekalian kemudian tidak punya antusiasme, tidak punya niat untuk gabung Sibagul, ya nanti kemudian yang dapat fasilitas oleh pemerintah ya hanya yang itu saja. Yang nggak masuk Sibagul nggak akan dapat kesempatan. Nah itu. Padahal ibu ini untuk semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama. Ya. Kalau pamannya tadi Bu Sri menyampaikan kan harus melalui kurasi nih. Ya tentu nanti yang belum lolos kurasi ya akan dibina, di mana kekurangannya. Mungkin kekurangan kualitas produksinya, bentuk produknya perlu ditingkatkan. Mungkin perlu dilatih tenaga ahli dan lain sebagainya. Atau mungkin di packagingnya juga akan diberikan beberapa fasilitas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas UMKM kita agar supaya betul-betul UMKM ini yang betul-betul siap untuk bersaing di pasar baik nasional ataupun global harapannya. Apalagi di YIA ya, itu kan bandara internasional. Nanti kalau kemudian YIA itu sudah rame, semua penerbangan luar negeri itu lewat sana, wah itu sudah luar biasa. Saya kira pasar kota gede yang disediakan oleh Bu Siwi di YIA itu akan menjadi marketnya UMKM seluruh DIY, akan menjadi tempat yang potensial untuk UMKM kita memasarkan produknya sampai ke luar negeri. Nah saya kira itu Mbak Marta dan Mas Widya ya, saya kira kami memberikan apresiasi pada ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap eksis, untuk tetap bisa bertahan. Enggak gampang loh ini. Banyak yang sampai hari ini mungkin saudara-saudara kita yang masih posisinya ya masih tertidur mungkin ya begitu. Tapi ini luar biasa saya kira. Karena ini sudah luar biasa menjadi potensi ya saya kira ini juga kesempatan bagi pemerintah untuk bagaimana terus memberikan semangat dan mendorong melalui program-programnya pemerintah daerah, baik ini melalui Pak Lurah ataupun Bu Siwi. Saya kira kami dari DPRD ya tentu akan selalu terus mensupport bagaimana, karena UMKM di DIY ini kan ribuan ya. Banyak sekali sehingga dan UMKM ini kan penyangga ekonomi kita. Butuh dukungan, butuh didorong terus Pak. Yang sangat intens gitu, bagi kita semua. Saya kira apresiasi itu, dong buat Pak Sinar, masih punya kepedulian. Satu loh Mas, ngurus izin nih loh. Dulu itu, sekarang itu susah. Sekarang tuh gampang banget, beda banget loh. Sekarang Bu Siwi ini benar-benar menjadi fasilitator. Bukan pejabat aja gitu, tapi memfasilitasi, memberikan kesempatan buat kita. Bu, siapa yang pengen produknya dipajang di YIA? Bandara baru. Oh, pengen semua. Yang pengen bisa masuk mall. Oh, langsung teriak. Anak mall ya. Apalagi dikasih gratis, saya. Nggak bayar sewa. Ibu-ibu ki seneng banget. Oh, diskon gratis yo cari ya. Nah, itu semuanya bisa didapat kalau ikutan Sibagul, Bu. Ya. Jadi setelah ini wes gak usah mikir-mikir lagi kelamaan, ketinggalan ya. Langsung nanti daftar Sibagul ya Bu. Setuju. Nah, icip-icip dulu sebentar ke Mas Mendung. Mas Mendung. Belum. Sudah ikut Sibagul toh? Sudah. Nah, enggak tak, Bu. Sudah itu. Sudah daftar sejak lama. Kasta loh. Oh, sudah lama. Berapa lama Mas ikut Sibagul? Ya, jadi kami sebenarnya malah menyambut gembira ketika pandemi hadir itu. Pemerintah juga hadir gitu. Jadi ketika pandemi hadir, bersyukur atas pandemi. Karena setiap masalah itu kan mesti ada solusinya. Jadi gitu kan. Kami percaya ketika pandemi hadir, pemerintah juga hadir melalui Sibagul itu. Jadi memberi support kepada kita. Kalau pandemi nggak hadir malah nggak sehebat ini loh Bu Siwi kasih Sibagul. Mungkin bisa jadi Sibagulnya tidak ada. Loh iya kan 2019 ya Bu, kita masih ngobrol-ngobrol nih. Kalau nggak pandemi, Bu Siwi itu nggak genjot. Betul. Free ongkir loh. Bener Bu. Tepuk tangan dong buat pandemi. Ada masalah hikmahnya pandeminya yang tepuin. Oh iya, gara-gara pandemi ya, gitu. Maksudnya Mas Mendung selalu ada hikmah di setiap peristiwa. Betul.
Sebentar Mas, tahan dulu ya, karena nanti kenapa hikmahnya itu Mas Mendung dapat benefit apa aja dari Sibakul, termasuk produknya tuh yang kayak apa atau ini ceritanya banyak loh, tapi nanti aja lah, bersambung aja. Ini cuma 5 menit soalnya nggak cukup buat ceritanya Mas Mendung. Kita break dulu sebentar, setelah ini ceritanya Mas Mendung bagaimana menjadi seorang UMKM yang fight gitu ya, tetap di Sarasehan Sibakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di bro. Kulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap. Giliran Mas Mendung nih cerita. Dulu dari pegawai kenapa jadi usaha? Wirausahawan nih loh Mas. Sebenarnya mungkin kembali kepada passion. Jadi saya memang dari dulu senang berjualan gitu. Jadi ketika memutuskan keluar dari pekerjaan itu kembali ingin berwirausaha gitu. Putusannya, jadi saya yakin wirausaha adalah jalan ninja gitu. Jalan yang benar kayaknya. Jalan ninja saya gitu. Iya, oke. Sebelum ke produknya Mas, kita punya benefit apa aja ketika gabung Sibakul Mas? Jelas kalau dari Sibakul pada saat itu kami mendaftar itu benefitnya adalah salah satunya adalah kita dibantu untuk nomor induk berusaha. NIB tadi ya. Sekarang ini dalam proses kita dibantu untuk sertifikasi halal. Mas, kok pakai NIB toh? Ini mungkin ibu-ibu ngopo toh ndak ada NIB? Jadi NIB itu sebenarnya kalau seperti kita kan kita punya NIK, nomor induk kependudukan. Nah, jadi kalau kita punya usaha harus punya NIB, nomor induk berusaha. Jadi produk kita itu punya istilahnya punya identitas. Jadi itu penting. Jadi agar pada prinsipnya semua usaha bisa terdata dengan baik. Mungkin intinya seperti itu, Yes. Nah, itu tadi pentingnya NIB. Nah, sekarang kalau produknya Mas Mendung sendiri apa, Mas? Coba dipamerin, Mas. Boleh. Pengen tahu juga kan? Mohon maaf, ini second produk kami. Sebenarnya produk kami base-nya itu nasi sambal cumi yang dikemas dengan kemasan besek. Nasi sambal cumi. Sambal cumi. Itu yang dikemas dengan kemasan besek. Jadi lapar ya, Mbak? Jadi lapar. Jadi ini second produknya. Jamnya makan siang. Kayaknya habis ini deh kita diundang ke sana. Jadi kenapa kita menggunakan kemasan besek? Tadi leres yang seperti di ngendikake Bu Siwi, bahwa kami sendiri berjalan usaha ini punya 3P gitu, Jadi kita mengedepankan people, planet, sama profit. Jadi profitnya di belakang, bukan profit duluan. Yang kedua planet. Planet dulu. Jadi mengapa kita menggunakan kemasan besek? Salah satunya untuk tujuan ke sana. Jadi people-nya kami berusaha memberdayakan orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat kami. Yang kedua planetnya kami menggunakan kemasan ramah lingkungan, sehingga kami mengedukasi konsumen agar memilih produk kami dengan alasan salah satunya penggunaan kemasan ramah lingkungan. Mereka peduli terhadap itu juga. Yang ketiga baru kita berpikir profit. Nah, ketika
dua P ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah saya berangkat tahun 2019, di tahun 2021 bahkan ketika pandemi kita malah bikin 2 cabang di Mino Martani dan di Taman Tirto. Jadi kita kira ada 3. Jadi kalau yang lainnya bilang bisnisnya lesu, enggak dirasain Mas Mendung ya. Jadi kami mengalami juga dampak pandemi, jelas. Di awal-awal kami mengalami dampak pandemi dan sempat terjadi penurunan omset. Tapi kami percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau istilah orang Jawa itu kabeh ono dalane gitu nggih. Jadi kami percaya salah satunya juga di second product ini yang kami daftarkan di Sibakul malah yang botol. Tapi kalau yang nasi besek kan nggak mungkin didaftarkan Bu, karena memang itu kan langsung habis nggih. Maksudnya dimakan langsung selesai. Tapi kalau yang ini kemasan ini kami yang daftarkan Sibakul yang kemasan botol ini. Ada yang sambal cumi hijau sama sambal cumi asin pedas. Ada yang pesen nggak, Mas? Dalam? Ada yang pesen nggak? Iya, ada yang pesen alhamdulillah. Iya. Daya berapa lama itu Mas? Ini bisa sampai 1 bulan. Bahkan ini sudah dibawa ke Austria sama Belanda. Karena ada yang pulang mudik ke Indonesia kemudian dibawa ke sana gitu. Jadi agak pengirimannya agak lebih cepat gitu. Centesnya. Mas kenapa pilih sambal cumi, Mas? Jadi sebenarnya ini gini. Bosnya cumi loh ini. Hati-hati ya. Jadi bos cumi itu sebenarnya juga singkatan. Jadi bosnya itu bikin orang suka sambel. Jadi bikin orang suka sambel cumi gitu ya. Jadi makanya BOSS suka sambel. Nah, kenapa kami milih cumi? Karena sebenarnya kami melihat ada peluang yang namanya sambal itu tidak pernah mati di kultur budaya makan orang Indonesia gitu. Jadi namanya sambal kalau kita nggak makan nggak pakai sambal itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Makanya kita menggunakan sambal cumi. Salah satunya ini bukan hal yang lumrah karena kan kita jarang menggunakan cumi sebagai sambal gitu ya. Maka kita perlu edukasi. Ada sesuatu yang baru. Biasanya mungkin kan bisa teri jadi gitu Mas. Ini bisa jadi diferensiasi salah satunya seperti itu. Jadi orang kemudian mencoba kemudian kalau yang cocok ya bisa repeat order gitu. Kayaknya hoax ya Pak Sinar dan Bu Siwi kalau belum nyobain. Mas itu cumi jenis apa itu? Ini menggunakan cumi asin kering yang jenisnya petelur. Jadi cuminya bukan cumi yang gepeng tapi cumi yang agak gemuk yang di dalamnya ada telurnya gitu. Di dalamnya ada telurnya? Iya. Nggak takut habis kalau belum sempat ngelahirin sudah di sambel. Mas mau daftar jadi cumi enggak? Ya enggak, artinya kan bisa sampai Austria. Artinya kan tadi ada P planet, tadi kan termasuk ekosistem di dalamnya. Jadi bukan baby cumi, tapi baby cumi yang sudah siap untuk dikonsumsi. Betul. Gitu ya. Makanya kita nggak menggunakan baby cumi karena masih kecil Mas. Takut dimarahin orang tuanya. Ya atas nama keluarga cumi kami mengucapkan terima kasih. Terus ini apa yang dilakukan Mas buat segmen mana ini yang mau disasar dengan kemasan yang kayak gini? Ini kan pasti jadi bukan level yang betul. Tentu ecek-ecek gitu. Kalau kami menyadari bahwa sebenarnya ketika kita mau melakukan usaha, mau membuat produk, tentu kita harus mengenali marketnya dulu. Kalau kita mengenali marketnya, pasar yang kita mau bidik seperti apa, tentu kita akan mudah berkomunikasi dengan konsumen, calon konsumen. Nah, ketika memang kalau pemilihan kemasan besek cenderung memang lebih market yang lebih menengah ke atas gitu ya. Setidaknya mereka punya kesadaran dengan harga yang lebih mahal dengan memilih kemasan yang ramah lingkungan seperti itu. Dan alhamdulillah antusiasmenya luar biasa. Ini ada yang unik loh Mas Mendung. Itu punya quote gitu loh. Itu maksudnya apa Mas? Ini kita bicara strategi nih. Strategi promosinya Mas Mendung itu lucu. Ada tulisan-tulisannya. Betul Mbak Marta Maternon. Jadi kemasannya seperti ini. Jadi kalau ini sebenarnya anggap aja di dalamnya ada nasi dan ada sambal dan ada pelengkapnya. Di sebelahnya ada kerupuknya. Jadi Mbak, jadi kalau udah kepedesan bisa makan kerupuknya gitu. Jangan makan beseknya ya. Tapi di atasnya memang selalu kami kasih label ya. Labelnya itu macam-macam nanti bisa berganti-ganti. Ini adalah salah satu siasat strategi yang kita gunakan. Ini murah sekali. Kalau bisa dilihat, ini kan cuma kertas biasa Mbak. Kalau dicetak aja ini nggak nyampe 100 rupiah mungkin. Atau nggak nyampe 500 rupiah. Tapi yang mahal apanya tuh? Jadi impact-nya luar biasa. Jadi kayak stiker yang untuk alamat itu Mas ya? Di amplop gede itu loh ya? Tapi ada yang paling penting adalah kontennya itu yang menarik. Betul. Tulisannya apa Mas? Jadi ini salah satu strategi kami menghadapi pandemi. Ya, jadi pada saat itu memang kami mengalami penurunan omset dan kami membuat label ini.
label ini tulisannya kurang lebih seperti ini kalau saya bacakan. Pernah kebayang nggak betapa baiknya Tuhan mengatur segala sesuatunya? Bahkan order makan siang atau makan malammu jadi alasan kebahagiaan bagi orang lain. Terima kasih untuk kebaikanmu yang terus menumbuhkan harapan. Untukku, Bapak Ibu ojol, bakul pasar, pengrajin besek, dan orang-orang yang membersamai kami. Panjang umur orang-orang baik yang terus hidup dengan segala kebaikannya. Peluk dari kami, Bos Cumi. Nah, itu jadi konsumen rasanya makjleb gitu loh ya Mas. Nah, ini bahkan merasa disentuh gitu loh. Jadi strategi itu tuh kadang-kadang nggak perlu yang susah-susah gitu loh. Ternyata hanya kreativitas kata-kata ini bisa. Dan itu dampaknya langsung terasa Mas. Alhamdulillah gitu. dampaknya luar biasa. Jadi kami menerima banyak mention dari Instagram karena kami hidupnya di sosial medianya di Instagram dan Google Business. Di Facebooknya kami sedikit, di TikToknya kami belum maksimal, dan di status WA. Jadi kami menerima banyak pesan WA dan mention di Instagram. Mereka motoin ini Mbak, motoin apa labelnya ini. Jadi mereka merasa bahwa mereka diapresiasi, kemudian mereka juga memiliki rasa yang sama ketika pandemi kan, jadi rasanya kita tuh sama-sama ngerasain gitu ya. Bapak Ibu ojol juga ngerasain, bahkan mungkin pengrajin beseknya, mungkin bakul-bakul yang lain juga ngerasain dampak yang sama. Jadi baper deh ya. Ini ibu-ibu inspirasi. Ibu-ibu baper banget loh ya. Yang kering kentang tadi mungkin tambah tulisan. Tambah tulisan apa Mas? Coba ide Mas. Panasnya ngentang-ngentang. Yuk makan kering kentang ayam. Iya bener loh. Oh itu tuh jadi peluang lagi loh. Saya nggak ahli Mas. Kalau gitu pesen kata-katanya Mas Mendung gitu ya. Sebenarnya kita bisa dapat inspirasinya dari macam-macam. Salah satunya nggak susah berarti dapat idenya. Insya Allah buatan. Kalau jadi gini, ketika kita sudah memutuskan jadi pengusaha, jadi bakul, kan nggak ada gurunya. Jadi tentu yang jadi gurunya adalah diri sendiri. Satu lagi, kita nggak boleh malas membaca atau mengamati atau menonton berita, mendengarkan radio dan sebagainya. Karena dari situ kadang-kadang inspirasi bisa muncul dari situ, dari mana saja. Gitu loh. Apa lihat wajahnya Mas Debio tiba-tiba punya ide. Betul, gitu. Daripada punya muntah-muntah mending kan punya ide gitu kan. Loh, ini tapi luar biasa berarti peluang juga untuk yang punya kreativitas kata-kata. Berarti ada stok banyak juga Mas ya kata-katanya itu ya. Karena kan nggak mungkin itu terus kan. Betul. Mungkin kalau nanti bisa gitu. Mas di Instagram kami itu bahkan kami tiap hari harus rajin mengupdate konten. Itu kami lakukan salah satunya nanti kalau bisa dicek itu memang labelnya berganti-ganti. Bisa tentang motivasi, bisa tentang ya emosi gini seperti ini. Karena kami meyakini bahwa konsumen kami rata-rata perempuan, hampir 50% perempuan. Jadi lebih mudah disentuh melalui emosional, pendekatan emosional. Iya, cie-cie gitu ya, Ibu. Langsung ya Bu, ikut baper ya. Tapi memang segmennya perempuan kok ya. Jadi kalau nanti yang segmennya laki-laki jangan pakai itu ya. Tapi yang laki-laki kalau ketemu label yang lain, gitu. Jadi ada salah satu label yang kami pasang itu agak bikin baper. Misalnya untukmu aku pernah menjadi orang yang paling cemas hingga akhirnya aku menjadi orang yang paling ikhlas. Misalnya seperti itu ya. Itu jadi baper gitulah. Gitu. Kalau saya pakai bahasa gini, untukmu pejuangku. Sopo ya pejuang receh. Loh, tapi kan artinya kata-kata itu menggugah, membuat engagement gitu ya. Ada ikatan, penasaran. Terus kayak kegeeran gitu ya Bu. Wah, buat aku nih, masnya tahu banget. Akhirnya nyari lagi gitu produknya. Nyari masnya lagi biar aku baper gitu ya. Bahkan ada yang ngumpulin labelnya Mbak. Kalau konsumen itu jadi konsumen ada yang pernah motoin saya ngumpulin labelnya Bu Sumi dari yang ini gitu. Oh keren. Diskon juga ya. Nanti kita kirimin sambal Bu. Betul. Itu belum dipikirin loh, bisa dapat loh. Giveaway ya. Artinya dengan hanya membuat tambahan ini pun bisa viral. Efeknya bisa langsung. Nemu nggak Bu idenya? Oh lucu ya. Sip. Tepuk tangan dulu dong kalau gitu buat Mas Mendung. Bu, ada yang dapat ide baru nggak dari obrolan kita hari ini? Wah aku aku nemu kayak gini gitu. Ada? Iya nggak? Kotak ini Oh kotak ini udah loh. Apa malah bingung? Bingung. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya?
Saya soalnya kalau tanya enggak gitu. Ada yang mau tanya Bu? Buat Sibakul, siapa yang sudah siap langsung daftar Sibakul sore ini? Siapa yang siap langsung daftar Sibakul sore ini? Angkat tangan. Yes, oke. Siap sukses ya Bu kalau gitu ya. Oke. Baik, Bu Siwi ada tips buat ibu-ibu? Sebetulnya hanya satu. Komunikasi dan komitmen. Itu sebetulnya kan seperti itu. Tadi kan disampaikan Mas Mendung kan bagaimana komunikasi itu tidak hanya dari sisi keluarga, tapi komunikasi kami dengan para konsumen dengan berbagai cara, dengan strategi. Jadi banyakin inovasi, kreativitas, bagaimana kita melakukan sinergi dan banyak membangun jejaring. Itu aja kuncinya, bagaimana kita membangun sebuah pelaku usaha dan tahu siap untuk melakukan adaptasi, karena sekarang kan kita harus adaptasi bagaimana dulu yang kita bisa jual belinya hanya ketemu, tapi sekarang tidak ketemu pun kita bisa melakukan transaksi gitu. Oke, super dong, tepuk tangan. Pak Sinar boleh motivasi singkat. Oh ya, ya saya kira apa namanya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan, kita punya modal dasar yang sangat kuat kan. Ya bagaimana kuncinya bisnis ini kan kita tidak boleh berhenti untuk berinovasi. Tidak boleh berhenti untuk selalu keluar ide-ide baru. Sehingga jangan sampai kemudian yang namanya usaha itu sekali kita kena badai, kena problem kemudian berhenti begitu saja. Kita kemudian bingung mau melakukan apa kan begitu. Ya saya kira modal untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di wilayah Kelurahan Brontong Suman ini sudah punya. Ya. Sudah pernah merasakan sebuah ujian dan cobaan dan faktanya bisa sudah bangkit lewat. Terlepas dari ujian pasca pandemi COVID-19. Ya. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Sinar. Pak Lurah, nyuwun titip ini kok ibu-ibu sudah punya semangat yang tinggi, nanti tinggal dilingkan dengan Sibakul biar pembinaannya jauh lebih. Tadi soalnya, wah kalau pembinaan di kelurahan ini agak ada terbatas. Nah, semoga nanti dengan berkolaborasi dengan Bu Siwi nanti akan lebih banyak fasilitasi ya Pak Lurah. Dan Mas Mendung jangan bosen-bosen ya ngasih yang bikin baper tadi. Oh tips-tipsnya kan udah pada kenal ya ibu-ibu. Ini kayaknya ada yang didampingin juga sama Mas Mendung, luar biasa. Terus semangat ya Mas. Semangat juga buat ibu-ibu terus ya untuk berusaha. Jangan pernah patah semangatnya. Ada pesan apa Mas? Ya pesan kering kentang 2. Untuk ibu-ibu pokoknya tetap optimis. Karena sejauh apapun sebuah langkah itu pasti diawali dari langkah pertama. Bener? Lah iya orang mau melompat. Loncat. Artinya sukses apapun seseorang pasti dimulai dari niat awal. Jadi Bapak Ibu harus punya niat dulu. Semangat itulah niat yang membukakan pintu rezeki kita. Modal utama adalah niat ya Pak ya? Niat. Iya. Oke. Setuju Bu Siwi? Setuju. Oke, tepuk tangan. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu. Setelah ini kita tunggu untuk daftar Sibakul. Dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Debio. Dari Sarasehan Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terima kasih banyak, sukses buat kita semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.